Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali di hari Senin yang penuh berkat bagi kita. Bersama-sama dengan saya, Pendeta Romauli Siahaan, yang dengan penuh sukacita menyampaikan firman Tuhan bagi saudara sekalian. Saudaraku, sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, atau sebelum kita melanjutkan kembali segala pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan di hari Senin yang baik ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Murah, yang Maha Pengasih, yang melindungi dan memberkati kami di sepanjang kehidupan kami. Dan di sepanjang malam telah berlalu, kami merasakan kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Rahmat-Mu selalu baru setiap hari bagi kami. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk terus bersyukur atas setiap berkat-Mu dalam kehidupan ini. Dan biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang membukakan hati dan pikiran kami, mencurahkan Roh Kudus untuk memberi hikmat bagi kami mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Renungan kita pada hari ini ditetapkan sesuai dengan Almanak KKBP Senin 17 Oktober 2022, tertulis dalam kitab Titus 3 ayat 5. Dada alani ulaut tahati goran, ubahen na di palua ibana hita. Tung sian asine rohana do, marite hite pandidion pangulahion tubuh dohot, marite hite ton di parbadia, na pai baruhoni. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah dikatakan. Sehari kemarin, hari Minggu 16 Oktober, gereja kami melakukan pesta besar. Di sana ada pesta Gotilon, Parheon Ama, dan juga peresmian gedung pertemuan. Dan itu semua dirangkai dalam satu kegiatan pesta puncak tahun kesehatian. Sebagaimana situasi kondisi pesta, tentu banyak sekali jemaat yang datang. Dan semua harus dilayani dengan baik oleh para panitia. Dan yang paling repot pada waktu pesta itu saya lihat adalah seksi konsumsi, di mana mereka harus melayani semua tamu atau jemaat dengan penuh sukacita. Panitia bekerja sangat maksimal sehingga tidak ada satu orang pun jemaat yang tidak terlayani. Semua harus mendapat makanan, minuman, lapet, kopi atau teh. Semuanya yang disiapkan oleh panitia harus dapat diberikan dengan baik dan dilayankan dengan baik kepada semua jemaat yang hadir. Ketika hari semakin sore, saya melihat begitu banyak botol minum terletak di mana tempat. Begitu banyak juga botol itu yang sudah terbuka, yang ditinggalkan oleh pemiliknya, sementara isinya masih sangat banyak. Saya melihat dan saya berpikir betapa sayangnya air minum itu dibuang begitu saja. Tapi saya berpikir juga, apa karena ini semua didapat dengan gratis, tidak membayar, sehingga orang tidak menghargai dan meninggalkan begitu saja. Kecenderungan orang lebih menghargai apa yang dia miliki itu dengan usaha sendiri daripada didapatkan dengan cuma-cuma.
Ketika dia berjuang berusaha mendapatkan apa yang dia harapkan dengan usaha dan kerja keras, maka ia akan menghargai usahanya tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang kita terima dari Tuhan adalah gratis, cuma-cuma, yang diberikan kepada kita karena kasih karunia-Nya. Sehingga dengan pemberian yang cuma-cuma ini, banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang tidak menghargai pemberian itu. Banyak kita menganggap pemberian itu adalah sesuatu hal yang murah, bahkan murahan. Perlu kita ketahui, sekalipun kasih karunia, keselamatan yang diberikan Tuhan, diberikan kepada kita itu dianugerahkan dengan cuma-cuma, dengan gratis, tetapi itu bukanlah dengan harga yang murah. Keselamatan itu dibayar dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus. Darah Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu adalah harga yang sangat mahal, harga yang sangat berharga. Tentu setiap kita yang memilikinya sangatlah beruntung. Karena tidak ada satu orang pun di antara kita dengan segala harta kekayaannya, dengan segala kekuatannya dapat membeli keselamatan itu dengan apa yang dia miliki. Dengan usaha yang dia kerjakan dengan keras untuk mendapatkan itu. Tetapi semua itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma agar kita beroleh keselamatan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, hendaklah jangan setiap kita yang sudah menerima sama seperti orang-orang yang di pesta tadi, yang meninggalkan botol minumnya yang masih berisi banyak dengan begitu saja. Semua itu harus dihargai dan harus kita pakai dengan baik. Keselamatan yang luar biasa besarnya yang diberikan Tuhan kepada kita, itu harus sungguh-sungguh kita syukuri dan kita nikmati di dalam kehidupan, di dalam ucapan syukur setiap hari, setiap waktu di dalam kehidupan ini. Hendaklah kita tidak lagi menganggap pemberian Tuhan itu tidak berharga, tidak penting, sehingga kita tidak memakainya dengan baik dan kita tidak menghargainya dengan ucapan syukur. Setiap usaha kita, setiap perjuangan kita, pasti kita inginkan berhasil, bukan? Tetapi lihatlah, tanpa perkenanan Tuhan, tanpa berkat Tuhan, segala usaha yang kita lakukan, perjuangan yang kita kerjakan, itu akan menjadi sia-sia jika kita mengandalkan pikiran dan kekuatan kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Tuhan telah diberikan untuk menyelamatkan kita. Karena itu, marilah kita jalani hidup ini dengan ucapan syukur dan terus memakainya dengan baik sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan, sebagai tanda syukur kita kepada Allah yang memberikan keselamatan itu bagi kita. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang dapat selamat karena usaha dan kerja kerasnya. Tetapi kasih karunia Tuhanlah, kemurahan Tuhanlah yang dianugerahkan bagi kita sehingga kita beroleh keselamatan. Kiranya kita tetap kuat dan penuh semangat menjalani kehidupan dan memakai hidup kita dengan baik sebagai tanda syukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan kasih karunia-Nya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah di pagi ini, di awal minggu ini, kami melihat betapa banyak kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu mensyukuri kehidupan kami dan memakainya dengan baik, melakukan segala sesuatu dengan baik sebagai tanda syukur kami kepadamu. Tuhan, berkati kami hari ini, mampukan kami untuk melakukan segala pekerjaan kami dengan baik di dalam kehidupan kami, dan biarlah setiap yang kami kerjakan berhasil dan berbuah dengan baik. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penghibur kami, Engkaulah sumber pertolongan dan keselamatan kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang memberkati kami. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh sukacita, hari yang penuh semangat bagi kami semua untuk menyambut berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.